Sebenarnya ini programnya juga sudah muncul ketika kabinet baru dibentuk, terutama dari Kementerian BUMN. Jadi berita ini sebenarnya berita yang sudah kita dengar tahun lalu, dan ini mengkonfirmasi apa yang direncanakan di awal. Jadi kalau efeknya ke sahamnya sendiri, terlihat kedua saham itu juga cukup menguat ya, sehingga mencerminkan respon investor juga lebih positif. Karena kalau melihat dari data anak dan cucu usahanya yang cukup banyak, cukup mengkhawatirkan dari sisi pandangan Kementerian BUMN, yang juga bagaimana efisiensinya, dan untuk beberapa perusahaan yang memang sebenarnya tidak sejalan dengan core bisnis emiten itu sendiri. Jadi Anda melihat ini akan meningkatkan profitabilitas dari emiten-emiten plat merah juga ke depannya? Ya, sebenarnya lebih ke efisiensi dan fokus sih, karena kalau yang kita dapat infonya kan Kementerian BUMN masih akan mempertahankan lini usaha yang sesuai dengan core bisnis, dan yang tidak sesuai dengan core bisnis mungkin juga akan dilebur dengan perusahaan lain, sehingga kalau tujuannya seperti itu, tentunya itu akan berdampak positif terhadap efisiensi dan profitabilitas emiten itu sendiri. Ya, kalau dari Anda sendiri, Desi, melihat emiten-emiten plat merah yang melantai di bursa, sektor mana atau emiten mana yang menurut Anda ini bisa cukup baik prospeknya, meskipun saat ini kondisi pasar secara umum tengah tertekan? Ya, mungkin pertama kita lihat dari prospek jangka pendek dulu, melihat kondisi sekarang. Kalau untuk sektor sendiri kita lebih cenderung mungkin ke emiten yang bergerak di sektor komunikasi seperti PLKM, karena melihat dengan karakteristik masyarakat sekarang yang lebih banyak kerja di rumah dan sekolah di rumah, itu juga berpotensi meningkatkan usage pemakaian dari data sendiri. Sementara kalau untuk dari beberapa emiten BUMN yang sektor pertambangan, pertama kalau untuk tambang batubara sendiri kita lihat ya, kalau dari harga coal globalnya juga masih akan terus melemah melihat dampak ini, meskipun Chinanya sudah mulai bersiap, ekonomi sudah mulai jalan, namun dari sisi demand, karena Indonesia kan eksportir ke negara Cina dan India, namun dari sisi demand kita lihat belum akan naik dalam waktu dekat. Namun kalau melihat sampai akhir tahun, ya akan ada perbaikan untuk emiten BUMN yang bergerak di sektor batubara. Lain hal untuk yang bergerak di sektor metal atau emas. Kalau melihat dari pergerakan harga emas sendiri kan juga sudah terlihat ya penguatannya, sehingga investor memang untuk kondisi sekarang cenderung pegang cash atau berinvestasi di safe haven seperti emas, sehingga itu akan menguntungkan ke emiten tambang emas. Dan untuk yang bergerak di bidang transportasi atau yang akan sangat terdampak jangka pendek ini, kita lihat itu akan cukup sulit ya.